Apakah ada kesempatan untuk taubat setelah kita meninggal dunia tanpa kita bertobat dari dosa-dosa kita? Baik dosa-dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nggak ada tobat lagi. Tapi yang ada ampunan Allah Azza wa Jalla. Artinya, Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Itu untuk orang yang bertobat. Allah mengampuni semua dosa untuk orang yang bertobat. Tapi kalau untuk yang tidak bertobat, artinya dia mati dalam kondisi tidak bertobat. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni yang dibawa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini kalau bicara ampunan. Kemudian kalau dia mati belum bertobat, bisa jadi dosanya diringankan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni. Selesai sudah. Bisa jadi diampuni karena istighfar anaknya buat orang tuanya. Sang anak terus istighfar. Orang tuanya udah nggak bisa lagi. Tapi sang anak istighfar minta supaya Allah ngampuni orang tuanya. Jadi yang minta ampun ini bukan orang tuanya. Karena orang tua sudah selesai urusannya dengan kehidupan. Dengan dia meninggal dunia. Tapi anak-anak yang masih hidup bisa beristighfar buat orang tuanya. Atau kita istighfar buat kawan kita, buat kerabat kita. Kita memohon ampun buat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia dihapuskan dosa jamaah. Dihapuskan dosanya itu dengan azab yang diberikan. Di kehidupan dunia ini. Kata Rasul SAW, "Fama yazalul bala'u bimrin." Ada orang yang dikasih balak terus sama Allah. Dikasih penyakit, sebelum meninggal dia dikasih sakit ya. Parah sakitnya tapi dia bersabar, Masya Allah. Sampai mati dia sakit. Ada orang yang sampai mati kena stroke. Nggak sembuh-sembuh. Itu juga penghapusan dosa. Sampai ada orang yang berjalan di muka bumi ini bersih dari dosanya. Karena setiap hari itu dibersihkan dosanya. Dengan apa? Dengan penyakit dia. Memang dia nggak istighfar. Tapi penyakit yang menimpa dia, musibah yang menimpa dia, itu menghapuskan dosa-dosa dia. Atau kalau dia nggak dihapuskan dengan penyakitnya, kemudian dia mati masih membawa dosa. Bisa jadi ada azab kubur yang itu juga menghapuskan dosa dia. Artinya hukumannya sudah diberikan di kuburan. Bisa jadi nanti di padang mahsyar. Kondisi di padang mahsyar itu. Kan ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya. Itu pun bisa jadi menjadi penghapus dosa dia. Dikurangin dosanya. Dan ada yang murni ampunan Allah SWT. Murni ampunan dari Allah. Bagaimana Rasul SAW menceritakan tentang hadis Najwa. Hadis tentang bisik-bisik yang terjadi antara Allah sama hambanya. Jadi ketika persidangan itu, ada persidangan terbuka, ada persidangan tertutup. Di antara persidangan yang tertutup itu Allah mengatakan kepada hambanya, "Ya fulan, engkau ingat, yaum kada wa kada, engkau melakukan dosa ini dan dosa itu pada hari ini dan hari itu." Kata hamba ini mengatakan, "Iya ya Allah." Terus, engkau melakukan dosa ini dan dosa itu juga pada waktu yang berbeda. Dia mengatakan, "Iya ya Allah." Disebutkan dosa-dosanya. Itu dosa-dosa yang masih kecil, belum yang besar-besar. Ketika Allah sudah sebutkan, Allah tanya sama orang ini, "Adzalamaka katabati?" Apakah malaikat yang mencatat ini menzalimimu? Ada kesalahan dalam catatan mereka? Kata orang ini, "Enggak ya Allah." Terus apa engkau punya alasan? Kenapa engkau melakukan dosa itu? Enggak ada ya Allah. Terus apa kata Allah? "Satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum." Kata Allah kepada orang ini, ketika di dunia aku tutupi dosa-dosamu. Dan hari ini aku ampuni buat engkau. Subhanallah jemaah. Itu besarnya rahmat Allah SWT. Jadi memang setelah meninggal dunia udah nggak bisa. Kecuali tadi dari orang lain yang mendoakan. Atau dari mungkin dia punya wakaf, punya sodako, punya amal jariah, punya ilmu yang bermanfaat. Yang insya Allah seperti tadi disebutkan, amal soleh ini juga menghapuskan dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab.